Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nurul Fauzia SSIMM. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan metode simplex. Ya, yang pertama adalah kita lihat dulu soalnya. Kita lihat soalnya di sini ada perusahaan, dia menghasilkan dua produk yaitu meja dan kursi yang ada proses perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan 48 jam. Kemudian untuk satu meja diperlukan 4 jam perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Diketahui pula laba untuk meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Pertanyaannya selalu sama ya, berapa meja dan kursi yang optimal dihasilkan. Nah, langkah-langkahnya adalah kamu harus membuat meja dan kursi ini menjadi simbol X1 dan X2. Ya, kemudian kamu masukkan keterangan-keterangan yang ada pada soal itu ke dalam tabel untuk memudahkan kamu membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala nantinya. Ya. Kita lihat di sini. Tadi kita tahu bahwa untuk membuat meja ya kita butuh waktu perakitan 4 ya. Dan juga pemolesannya 2. Kemudian ya di sini tadi ya. Satu meja memerlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sementara satu kursi 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba masing-masing 80.000 dan 60.000 dengan total jam kerja yang tersedia 60 dan 48. Nah, setelah kamu plotting semua keterangan itu ke tabel, kamu mudah sekali ya. Selanjutnya membuat fungsi tujuan. Z sama dengan 8x1 ya, dari mana? Dari laba itu ya. X1 itu kan tadi meja ya, 8x1 ditambah 6x2. Selalu seperti ini ya, X1 tambah X2. Kalau ada 3 ya berarti tambah lagi, tambah sekian X3 gitu ya. Nah, ini karena dia kenapa tulisnya nggak 80.000 atau 60.000, karena dia dalam satuan 10.000. Nah, setelah itu kamu buat lagi, setelah fungsi tujuan dibuat lagi fungsi kendala. Fungsi kendala juga sama dari tabel ini ya. Kan ada 4x1 ditambah 2x2 yang 60 itu. Nah, dibuat seperti ini. Yang 48 pun dibuat juga 2x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan dari 48 ya. Dari atas itu, dari sini ya. Nah, setelah kamu buat seperti ini, jangan lupa juga kamu membuat kendala non negatif, di mana kendala non negatif itu adalah selalu X1 atau X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah keterangan yang ada dari soal. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan metode simplex. Metode simplex itu ya, yang pertama itu kamu setelah buat fungsi tujuan dan fungsi kendala tadi ya, kamu membuat selanjutnya bentuk standar ya, bentuk standar metode simplex. Nah, Z yang tadi itu dimasukkan ke dalam apa namanya ya, dipindahkan gitu ya, si 8x1-nya itu ke sebelah kiri yang ada pada fungsi tujuan tadi sehingga sama dengan 0. Ya, jadi seperti ini ya, itu namanya bentuk standar. Z dikurang 8x, jadi minus yang tadinya plus ya. Ini kan plus, nah kita ubah menjadi minus ya, seperti itu ya matematika dasarnya ya. Kita ubah menjadi bentuk standar sama dengan 0. Sementara untuk yang fungsi kendala itu ditambahkan dengan variabel slack, di mana ada penambahan X3 dan X4. Maka dituliskannya 4x1 ditambah 2x2 ditambah lagi X3 baru sama dengan 60. Dan untuk yang selanjutnya 2x1 ditambah 4x2 ditambah x4 ya, variabel slacknya x4 sama dengan 48. Semuanya diubah menjadi sama dengan. Nah, nanti setelah itu kamu akan membuat tabel simplex awal. Di mana dalam tabel simplex itu ada yang pertama menentukan kolom kunci sama baris kunci. Nah, kemudian yang kedua, kolom kunci itu ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif.
Kemudian yang selanjutnya baris kunci. Baris kuncinya itu ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil, di mana indeks itu adalah nilai kanan dibagi kolom kunci. Yang terakhir adalah menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, dari soal yang tadi kamu masukkan ke dalam tabel simplex. Tabel simplex itu ada variabel dasar ya untuk ke arah kolom atau bawah. Selalu tuliskan Z, X1, X2 ya. Kalau ada sampai 3 berarti X3 dan seterusnya. Karena kita tadi hanya ada 2 ya, maka cuma sampai S2. Dan ke kanan itu Z, X1, X2 ya, kan tadi sampai 2 sampai X2. Kemudian S1, S2 ditulis lagi NK dan indeks. Nah, 100 ini sudah ketetapan ya, di bawah Z itu ada 100, di kolom Z ke bawah 100 terus ya, kalau ada S3 0 juga terus. Sementara nilai min 8, min 6, 42 itu dari 24 dari persamaan yang tadi di fungsi tadi yang ini ya. Nah, itu kan ada tuh ya. Min 8, min 6, Z min 8, min 6 ya kan. Z dikurang min 8, X1 min 6, X2. Nah, berarti dimasukkan min 8, min 6-nya itu ke Z. Ya, ke Z itu tuh min 8, min 6. Sementara untuk S1 dapatkan dari yang bawahnya ya, 4 dan 2. Kemudian bawahnya lagi 2 dan 4. Masukkan saja ke situ. Setelah itu S1 dan S2 ini sudah ketetapan juga ya. Jadi polanya itu adalah 1 0 0 1 0 0 1 terus ya, 0 0 1 nah dan seterusnya. Jadi angka 1 itu menyamping ke bawah gitu ya, nyerong ke bawah. Nah, kamu lihat ini angka 1 serong ke bawah. Nanti kalau ada S3 berarti di sini ya satunya, yang lainnya 0. Kemudian NK-nya itu diisi dari yang sama dengan tadi ya, 0, 60 dan 48 dari sini. Oke, 0, 60 dan 48. Dan kita coba langsung masukkan indeksnya. Indeksnya itu ya adalah, tadi kamu tahu indeks adalah nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nah, nilai kanannya 60 ya. Kolom kuncinya kita harus tentukan dulu kolom kuncinya berapa. Nah, kolom kunci kamu tadi udah tahu ya. Kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Berarti kita tahu kolom kuncinya ya, yang paling kecil Z-nya. Yang paling kecil Z-nya. Nah, kolom kuncinya adalah ternyata minus 8 ya. Nah, berarti itu sebagai kolom kunci. Kemudian karena dia 60 dibagi 4 ya, di kolom kunci itu ke bawah ya, sama dengan 15. Sementara 24 dari 48 dibagi 2 ini ya, ini kolom kunci nih. Karena dia ada minus 8 yang paling kecil Z-nya ya. Kemudian setelah itu kamu sudah dapat indeksnya. Ini ada kolom kunci, kemudian elemen sel dan baris kunci. Nah, elemen sel itu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Baris kunci itu ditentukan dari nilai indeks terkecil. Nah, tadi ternyata indeksnya yang paling kecil adalah 15. Berarti 15 itu pada baris S1. Ditandain, berarti kita sekarang sudah punya tabel simplexnya. Kemudian kita lakukan iterasi dengan menunjukkan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Membuat baris kunci baru. Nah, bagaimana? Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi elemen sel. Nah, baris kunci yang lama itu 4, 2, 1, 0, 60. Ya kan? Nah, 4, 2, nah ini kan 4, 2, 1, 0, 60. Ya. Dibagi dengan elemen sel. Elemen sel itu yang 4, yang ini ya, yang 4. Nah, berarti kita dapatkan X1-nya itu berubah menjadi 4 dibagi 4, 1. 2 dibagi 4, setengah. 1 dibagi 4, seperempat. 0 dibagi 4, 0.
60 bagi 4, 15. Nah, kita masukkan ke dalam X1. Ya, jadi, kenapa ini berubah menjadi X1? Ya, karena dia susunannya kan kita cari X1 dulu. Maka S1 yang tadi di sini, S1 yang di sini berubah simbolnya menjadi X1. Ya, kita masukkan juga angka-angka yang baris kunci yang baru. Dah, berarti kita kosongkan dulu yang Z sama yang S2. Nah, nilai baris lain sama dengan baris lama dikurang nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Apa itu? Baris S2 baru. Nah, kita kan ada S2 nih yang masih kosong. Kita sekarang cari, berarti baris S2 lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Itu rumusnya. Nah, kita masukkan yang lama baris S2. S2 yang lama ini kan di atas tadi. Nah, 02401 ya. Kosongnya tidak ya. 240148 ya. Kemudian kita kurangi ya. Kita kurangi dengan nilai kolom kunci baris yang sesuai yaitu 2 ya. Dan juga dikali baris kunci yang baru. Baris kunci yang baru itu yang 1/2, 1/4, 0, 15 ya. Nilai kolom kuncinya itu adalah 2 ya. Kemudian kita kalikan hasilnya adalah 0,3 minus 1/2, 1 dan 18 ya. Kita masukkan ke sini ya, ke S2 tadi. 0,3 kan tadi kosong juga sebenarnya sih. Kosong juga boleh ditulis di yang tadi ya, yang rumus ini boleh saja. Tapi pasti hasilnya kosong juga kan. Nah, 0,03 setengah minus setengah 1 dan 18 ya. Setelah itu kita ini ya, kita membuat baris Z-nya. Nah, baris Z-nya sama saja ya. Baris Z yang lama ya yang di atas tadi. Baris Z-nya kan tadi kosong, kita mau buat yang baru nih. Z-nya ini 1 minus 8 minus 6 ya yang itu kan. Tadi baris Z-nya 1 minus 8 satunya tidak ditulis ya. Minus 8 minus 6 0 0 0 dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai. Nah, nilai kolom kunci baris yang sesuai kan ini ya. Nah, ini ya. Minus 8. Kalau tadi kan kalau yang baris S2 kita 2 pakainya. Kalau Z minus 8 ya. Berarti kita masukkan ke sini minus 8 ya. Selanjutnya kita kalikan minus 8 dikali 1 ya, kemudian minus 8 kali setengah, minus 8 kali seperempat, minus 8 kali 0 dan 15 kali minus 8. Baru yang ini dikurangin yang setelah hasil kalinya. Dan didapatkan 0 minus 2, 2, 0, 120. Ya, ini kita tulis di sini ya. Ini ya kita tulis di sini. 100 pada Z itu tidak perlu dimasukkan ya ke rumus baris baru ya, baik yang S2 maupun Z, karena dia udah ketetapan ya Z itu 100 sampai S ke bawah terus ya. Nah, kemudian kita masukkan semua nilai barunya. Nah, setelah kita dapat yang baru ya, ini kan sampai NK saja ya, indeks tidak perlu lagi. Setelah kita dapat ini ya, kita lakukan lagi ya, iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Kita lihat ternyata di sini ya, kamu lihat yang paling kecil ternyata di baris Z itu masih ada yang negatif yaitu minus 2. Maka kita lakukan lagi ya, caranya adalah kita lihat di sini ya, ternyata ini sebagai minus 2 itu sebagai yang terkecil ya, dan kita cari lagi indeksnya. Ternyata indeksnya itu kita dapatkan dengan membagi NK ya, 15 dibagi setengah berapa, 30. Kemudian 18 dibagi 3, 6.
Oke, setelah itu kita lihat indeks yang paling kecilnya 6. Nah, jadi kita jadikan baris kunci yang di baris 6 itu, yaitu 3 ya. Sementara kolomnya tadi yang -2 yang paling kecil. Jadi ini ya sebagai sel elemennya 3. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah menulisnya ya. 0, 1, 0 tetap ya, kemudian -2 setengah 3, 2 seperempat setengah minus setengah 0, 1, 120, 15, 18, dan juga ada nilai indeksnya ya. Kita nilai indeksnya berarti untuk yang baris Z yaitu 120 ya, dibagi -2 yaitu -60. Setelah itu kita buat apa? Nah, kita kan udah tahu tuh yang jadi sel elemennya yang mana. Nah, berarti kita akan membuat baris kunci yang baru lagi. Ya, kemudian kita masukkan membuat baris kunci yang baru yaitu 0,3 minus setengah 118 dibagi sel elemennya 3. Ya, kita masukkan berarti 0,1 minus 1/6 sampai dengan 6 ya. Kemudian kita letakkan di tempat yang baris yang diganti tersebut, yaitu yang paling bawah ini. Setelah itu kita membuat Z baru, sama ya, pokoknya kita cari sampai nanti tabel itu nggak ada minusnya ya. Kalau untuk yang Z dia adalah di sini kan yang kita warnain -2 ya, maka kita tulis di sininya -2. Didapatkan lagi hasilnya sama ya, cara-caranya kayak yang di atas tadi. Yang ini setengah ya, setengah hasilnya ini kita masukkan ke dalam apa namanya, ke dalam tabel ya. Kemudian karena tadi yang S1 tuh sudah diubah ya di sini, yang pada X1 ini ya, kita ubah menjadi X1 dari S1. Nih maksud saya yang ini nih, pelan-pelan ya. Tadi kan X1 sudah diubah nih ya dari yang pertama, dari S1. Nah, sementara S2 ini kita ubah menjadi X2 pada saat ini ya. Setelah kita membuat sel elemen yang kedua, kita kan sudah menentukan bahwa ini sebagai apa namanya, baris sebagai baris kunci ya. Nah, jadi kita ubah S2 di sini menjadi X2 di sini. Oke, setelah itu kita sudah dapat X1 dan X2. Oke, setelah itu tadi kita sudah mencari masing-masing, dapat hasilnya seperti ini ya. Dengan nilai yang sudah diubah-ubah tadi ya. Nah, ternyata setelah kita ubah-ubah sampai 2 kali ya, kita dapat tabel simplex yang baru. Dan kita lihat adalah NK-nya ya, 1, 3, 2, 12, dan 6. Z, X1, X2 sudah dapat. Karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, pokoknya kuncinya Z itu pada baris Z ini ya, Z yang ini nih, sampai dengan sini tidak ada yang negatif, maka berhenti. Jadi kita peroleh X1 12, X2 6, dan Z-nya 132 dikali dengan 10.000. Maka solusi yang diperoleh X1 meja sebesar 12, X2 kursi 6 dengan laba 100.320.000 rupiah. Ya. Maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 12 unit, kursi 6 unit ya. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 dan X4 tidak ada. Sudah berhenti di Z yang tidak ada minusnya lagi, kita tidak dapat X3 dan X4 ya, sama dengan 0. Artinya seluruh waktu kerja perakitan dan pemolesan sudah habis digunakan, tidak ada lagi waktu yang tersisa. Oke, itu adalah penjelasan dari saya tentang metode simplex. Jika kamu menemui apa intinya ya, menemui X-nya itu sampai X3, maka tinggal ditambahkan aja ke bawah ya. Caranya sama, gunakan rumus yang tadi. Oke, good luck untuk tugas 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.